Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi anak-anakku yang beragama lain. Kali ini kita di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat bangsa dan negara. Oh ya, sebelum masuk ke materi, nama saya ini. Nama saya Happy Setiawan. Bisa kalian panggil Pak Happy. Nih. Untuk biodatanya nanti ya. Nanti pada saat pertemuan lagi ya akan ada biodatanya. Kalau saya ini lahirnya singkat ya, lahirnya saya di Banyuwangi. Tanggal 1 Tanggal 1 Maret 1992. Saya lulusan Uniba dan untuk pengalaman saya pernah menjadi guru TK, guru pengganti di SMA N1 Gelaga, guru pengganti juga di SMP Unggulan Alamari, guru MTS atau PIK, guru SMP Kisah Pindah Setawan, dan sekarang ngajar di SMKN 1 Banyuwangi, yaitu sebagai guru kalian. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Nih, kita masuk ke sini nih. Kompetensi dasarnya ini memahami hakikat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada kompetensinya ini. Lanjut ya. Langsung ini. Standar kompetensinya memahami hakikat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama kita akan bahas kompetensi dasarnya yaitu 1.1 mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara. Indikator yang ingin kita capai ini bisa kalian baca. Maaf. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Kita langsung masuk ke materi. Sebelum kita membicarakan ini, kita petanya kayak gini dulu. Kita yang pertama akan bahas manusia dulu, setelah itu bangsa, pengertian negara, terjadinya ini semuanya akan dijelaskan. Oke, lanjut ya. Nih, sebelum masuk ke pengertian bangsa, kita masuk ke pengertian manusia dulu. Manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kenapa sih manusia disebut sebagai makhluk individu dan sosial? Nih, jawabannya di sini. Setiap manusia memiliki sifat dan kepribadian berbeda sehingga selalu dapat dibedakan dengan orang lain. Orang yang dilahirkan secara kembar pun pasti memiliki perbedaan. Jadi walaupun ada orang yang kembar, pasti ada yang beda. Coba kalian lihat gambar di sini. Ini ada beberapa petani yang menyemprot atau memupuk padi. Coba kalian lihat. Walaupun mereka megang ini, pasti mereka ada perbedaan. Coba kalian jelaskan ya, nanti bisa kalian tulis di buku atau diketik di komputer. Terserah kalian. Ya, ini jelaskan apa saja perbedaan dari setiap orang yang ada di sini. Oke ya, ini perbedaan ini. Lanjut ya, perbedaan yang dimiliki karena Tuhan telah menciptakan sifat, watak, keinginan, kebutuhan, dan cita yang berbeda. Kayak ini. Ini kata kuncinya. Coba kalian jelaskan dari gambar ini ya. Bisa kalian catat di buku boleh, di komputer boleh. Oke, lanjut ke selanjutnya. Lanjutan. Ini sama lanjutannya. Ini bisa kalian baca ya. Ini ada
Oke, lanjut ya. Nih, pemenuhan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia tuh ada berapa sih? Kalau kebutuhannya biasanya ada primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer tuh kebutuhan yang mendesak, kayak makan, membentuk keluarga, marga, kelompok tuh. Kalau kebutuhan sekunder kayak apa? Coba kalian jelaskan. Duh, maaf ya, ada orang lewat. Waduh. Oke, lanjut ya. Kalau di sini kebutuhan ini dibagi menjadi tiga: kebutuhan fisik atau biologisnya, kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan sosial. Di sini kalau fisika biologis biasanya itu membentuk keluarga, marga, kelompok, masyarakat. Kalau ekonomi membentuk usaha dagang, pasar, perusahaan, dan lain-lain. Kalau ekonomi itu tadi. Kalau kebutuhan sosial, kelompok ibadah, arisan, perkumpulan sosial lainnya. Coba kalian dilihat di bawah ini. Yang orang nari ini termasuk kebutuhan apa? Kalau yang orang ini di samping sebelah kanan saya ini, orang ini berkebutuhan apa? Itu. Kalau ini yang nari ini kebutuhan sosial. Kalau yang bekerja ini berarti kebutuhan ekonomi. Oke, lanjut ya. Kalau menurut Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah John politikon, yang artinya makhluk yang hidup berkelompok, selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi, kalau ini pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Coba kalian lihat di sekeliling kalian, ada nggak orang yang hidup sendiri, tidak butuh bantuan orang lain? Pasti tidak ada kan, kayak itu. Ini menurut Aristoteles. Lanjut ya. Kita langsung masuk ke makna bangsa. Apa sih bangsa itu? Bangsa adalah suatu komunitas etnis yang memiliki ciri-ciri, memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersamaan, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama, solidaritas tertentu. Dalam pengertian sosiologis, bangsa termasuk kelompok paguyuban yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib semenanggungan di dalam suatu negara. Kalau itu pengertian sosiologisnya. Jadi bangsa itu sebuah komunitas yang hidup di sebuah wilayah yang memiliki nama. Contohnya di mana? Banyuwangi. Banyuwangi kan mempunyai komunitas etnik, memiliki nama, memiliki wilayah tertentu, bagian dari bangsa Indonesia, kayak gitu contohnya. Oke, lanjut ya. Nih, lanjut yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi identitas sebuah negara atau bangsa. Faktor natural, faktor kultural, faktor spiritual, faktor historis, faktor geografis. Terus lanjut ke materi selanjutnya. Nih, dalam pengertian politis, bangsa merupakan sekelompok orang dalam suatu negara. Sedangkan masyarakat dalam arti sosiologis merupakan sekelompok orang dalam suatu negara. Itu bedanya kalau dari pengertian politis dan pengertian sosiologis. Kalau menurut Hancon Jerman, bangsa adalah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Ini menurut ahli John Hancon dari Jerman. Oke, lanjut.
Kalau menurut Rachel Jerman, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Paham geopolitik. Lanjut yang selanjutnya. Maaf ya, ada lagi. Otto Bauer Jerman juga. Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter, perangai yang timbul karena kesamaan nasib. Contoh ini, karakter, sikap dan perilaku yang menjadi jati diri bangsa. Kalau ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu hingga merasa dirinya adalah satu. Lanjut ya, ini menurut Jalobson dan Lippmann, bangsa adalah suatu kesatuan budaya, cultural unity, dan kesatuan political unity. Kalau menurut Bung Karno, bangsa adalah ras, yaitu sekelompok orang yang mempunyai ciri-ciri jasmania sama yang dibawa sejak lahir. Wok, yaitu sekelompok orang yang sudah mempunyai kesamaan dalam kebudayaan. Yang ketiga, nati, yaitu sekelompok orang yang sudah mempunyai kesamaan kesadaran bernegara dan kesadaran berpolitik tanpa membedakan ras atau wok, bahkan tidak lagi membedakan suku, bangsa, suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah ya, jadi coba kalian simpulkan apa sih yang dimaksud bangsa itu menurut dari semua para ahli yang sudah Bapak jelaskan tadi. Coba kalian jelaskan menurut bahasamu sendiri. Bangsa itu apa? Tapi menurut ini ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu makna negara. Nih, pengertian negara itu apa sih? Yaitu, coba kita ini kata negara berasal dari state, itu bahasa Inggris, stat bahasa Belanda dan Jerman, etat Prancis, statum Latin, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Berarti negaraku tegak dan tetap. Nih, negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan berdaulat baik ke dalam maupun keluar. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Kalau ini pengertiannya negara. Lanjut ya. Kalau pendapat para ahli beda-beda lagi. Nih, kalau menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Dua saja ya yang saya sebutkan. Roger H. Saltau, negara adalah alat, agensi, atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang ketiga ini ada, Karen, ini bisa kalian baca sendiri ya. Ini pendapat para ahli. Terus lanjut ya. Lanjutannya ini ada lagi, bisa kalian baca dulu. Ini menurut Karma Logeman Max Weber, ini negara tuh apa? Ada yang menyebutkan alat, ini. Coba kalian baca. Oke ya, lanjut ya. Nih, tinjauan negara.
Ini tinjauan negara menurut organisasi kekuasaan, organisasi politik, organisasi kesusilaan, dan integralistik. Ini menurut Logeman apa suatu negara terorganisasi ini. Karena negara ini bisa kalian baca sendiri ini. Ya, bisa kalian baca ya. Kalau ini apa videonya kecepatan, bisa kalian pause dan kalian screenshot. Mungkin videonya kecepatan. Oke, lanjut ya. Nih, sifat hakikat negara. Negara itu sifatnya pasti memaksa, terus memonopoli dan mencakup semua, all embracing. Kalau memaksa berarti ini negara mempunyai kekuatan fisik secara legal. Terus yang kedua, monopoli, yaitu dalam menetapkan tujuan bersama. Sifat mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Tuh. Kalau sifat hakikat negaranya ini lagi 3. Nih, sifat hakikat negara berkaitan erat dengan dasar-dasar terbentuknya negara. Norma dasar fundamental norm yang menjadi tujuan filsafat hidup yang ingin diwujudkan, perjalanan sejarah dan tata nilai sosial budaya yang telah berkembang di dalam negara. Ini sifatnya ada 3. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di nanti tanya jawab. Oke, lanjut ya. Nih, terjadinya negara. Secara teoritis, negara itu terjadi karena ini. Bentar ya. Ini dulu. Teori ketuhanan. Kalau teori ketuhanan ini bahwa negara terjadi atas kehendak Tuhan. Menurut ahli ini. Kalau yang kedua, teori perjanjian berarti bahwa negara terbentuk atas perjanjian antar manusia atau masyarakat. Itu kontrak sosial. Itu menurut Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Montesquieu. Kalau yang ketiga, menurut kekuasaan. Ini teori kekuasaan ini menurut Husky, Lawn Guguet, Karl Marx, bahwa negara dibentuk oleh kekuasaan yang memaksa, memonopoli, dan mencakup semuanya. Jadi ini, kalau teori kekuasaan berarti negara ini diciptakan atas kehendak Tuhan. Kalau teori Tuhan, kalau teori perjanjian berarti ada perjanjian di manusia di suatu wilayah mendirikan negara. Terus ke teori kekuasaan, contohnya dulu di negara kerajaan tersebut mendirikan kerajaan dan sekarang juga mendirikan negara. Contoh kayak di yang masih kekuasaan itu di kuasai raja itu banyak. Contohnya Inggris, Malaysia, Brunei itu masih raja. Oke, lanjut ya. Nih, teori kedaulatan. Kalau teori kedaulatan ini kedaulatan negara. Menurut ini, bentar ya. Nih, kalau teori kedaulatan itu kedaulatan negara, bahwa kekuasaan tertinggi ada pada negara dan negaralah yang menciptakan hukum. Yang kedua, kedaulatan hukum, bahwa hukum memegang peranan penting dalam negara. Ini Bapak tulis ini enggak ini dapat dari ahli ini. Terus lanjut ya. Teori hukum alam. Ini menurut Plato, Aristoteles, Agustinus T. Aquinas, bahwa hukum alam berlaku abadi, universal, tidak berubah, berlaku untuk suatu waktu dan tepat. Negara terjadi secara alamiah atas dasar manusia sebagai makhluk sosial
religion, political and social being. Jadi, terus saya lanjut ya, terakhir dulu ya. Teori hukum murni bahwa negara merupakan suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa, open made atau will dash stated. Jadi, teori kedaulatan ini, kekuasaan itu maaf ya, ada benar. Kekuasaan kedaulatan negara itu tertinggi tuh yang membuat hukum tuh negara. Kalau kedaulatan hukum, hukum memegang peranan penting dalam negara. Kayak itu. Kalau yang teori hukum alam, kalau berarti alam yang secara yang membuat negara itu terbentuk terdasar manusia sebagai makhluk sosial. Terus teori hukum murni merupakan satu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa. Berarti negara itu yang berarti sifatnya memaksa kayak gitu. Contoh selanjutnya pertumbuhan primer dan sekunder. Negara itu tidak terjadi secara langsung. Ini terjadinya negara itu menurut pakar sejarah meliputi primer dan sekunder. Secara primer meliputi suku, kerajaan, negara atau state, negara demokrasi ideal. Sedangkan secara sekunder yaitu meliputi de facto dan de jure. Kita jelaskan habis ini ya. Nih, suku, persekutuan masyarakat, kerajaan, negara nasional ini yang pertama, pertumbuhan primer. Lanjut ya. Nih. Oh ya, bentar ya. Nih, kalau di pertumbuhan primer dan sekunder ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan pada saat tanya jawab. Oke. Lanjut ya. Pendekatan faktual. Kalau pendekatan faktual ini penduduk ada pendudukan, peleburan, penyerahan, penaikan, penguasaan dan pencaplokan, proklamasi, pembentukan baru, pemisahan, kelebihan. Nih, maksudnya pendudukan tuh pendekatan faktualnya kalau ini pendudukan ini negara terbentuk tuh karena ada pendudukan suatu negara lain kayak itu. Kalau peleburan dia tuh melebur jadi satu dengan negara yang dua negara melebur jadi satu kayak itu. Atau dua wilayah yang melebur jadi satu. Kalau penyerahan contohnya kayak di Australia. Di Australia itu dia negaranya tidak negara langsung, dia itu diserahkan dari kerajaan Inggris, dinaikkan jadi status tidak negara jadi negara. Terus penguasaan, pencaplokan contohnya yang sampai saat ini terjadi itu di Israel dan Palestina. Kalau Palestina itu diambil, kalau Israel itu penguasaan atau pencaplokan. Kalau proklamasi itu contohnya di Indonesia, negara yang proklamasikan kemerdekaannya sendiri. Pembentukan baru. Ini kalau pembentukan baru ini contohnya kayak dulu di Uni Soviet. Sekarang sudah tidak ada, dipecah. Ada Serbia, ada terus Rusia kayak gitu. Terus pemisahan lagi contohnya kayak tadi kalau pemisahan tuh di Indonesia pernah terjadi di Timor Leste, itu memisahkan diri dari negara Indonesia kayak itu contohnya. Lanjut, nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya jawab ya. Yang kedua, unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama, unsur terbentuknya bahasa dulu ya. Menurut Friedrich Jerman, ada 4 unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya suatu bangsa. Nih,
keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, keinginan untuk mandiri, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan yang mandiri, keinginan untuk menonjol atau unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestisi. Ini untuk unsur-unsur terbentuknya bangsa. Nih, kalau yang unsur-unsur terbentuknya negara ini mutlak, konstitutifnya ini ada. Kalau mutlak ini konstitutif ini harus ada 3, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Ini unsur-unsurnya ini. Kalau konstitutif ini maksudnya ini, konstitusi itu secara resminya harus ada ini. Kalau deklaratifnya ada de facto, ada de jure. Ini tidak mutlak. Kalau di Indonesia itu pertama diakui secara de facto dan sekarang terus diakui secara de jure. Itu ada sejarahnya. Ini unsur-unsurnya. Bisa kalian lihat. Nah, lanjut ya. Lanjutan. Ini menurut ahli ini, suatu negara harus memenuhi syarat, yaitu rakyat yang bersatu, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. De facto de jure tadi. Menurut Konvensi Montevideo 1933, negara harus mempunyai 4 unsur konstitutif. Harus ada penghuni, rakyat, penduduk, warga negara atau bangsa. Yang kedua, harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan. Yang ketiga, harus ada kekuasaan tertinggi, penguasaan yang berdaulat atau pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat, kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain. Ini menurut Konvensi Montevideo 1933. Lanjut. Nih, kita bahas rakyat dulu. Rakyat itu ada rakyat bukan penduduk, ada penduduk, warga negara bukan warga negara. Kalau bukan penduduk, nih selanjutnya ya, benar ya. Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah. Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Ini untuk rakyat. Lanjutannya, nih, warga negara dan warga bukan negara memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Nih, tinjauan umum tentang rakyat. Secara politis, rakyat adalah ini pengertiannya. Politis cuma 2, ini 3 ya ini ya. Semua orang yang berbeda dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan yang negara itu. Kalau secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Nih, tinjauan umum tentang rakyat. Lanjut ya. Oh ya, tadi maaf. Mungkin kalian bingung ini. Rakyat bukan penduduk. Penduduk itu ada warga negara dan bukan warga negara. Bentar ya. Kalau bukan penduduk berarti itu bukan wilayah situ. Contohnya kayak orang asing di Indonesia itu bukan penduduk situ. Kalau penduduk ada orang
orang yang di situ ini warga negara bukan warga negara. Kalau ini, kalau bukan penduduk ini orang yang apa? Contohnya itu kayak turis, dia tidak menetap di sini hanya seminggu atau 2 minggu, itu bukan penduduk. Kalau penduduk ini diberikan menjadi dua juga, warga negara dan bukan warga negara. Kalau warga negara ini dia sudah menetap di sana di suatu wilayah sekurang-kurangnya 5 tahun atau 10 tahun dia menetap di situ dan mempunyai kartu identitas KTP. Kalau bukan warga negara itu contohnya warga asing yang menikah dengan orang Indonesia, dia baru tinggal selama 5 tahun, dia tuh masih bukan warga negara, dia hanya memiliki kitas kartu identitas sementara. Dia benar ada alamatnya, tapi dia bukan warga negara kayak itu. Oke ya, lanjut ya. Tadi sudah. Nih, wilayah daratan. Kalau wilayah daratan ini pasti kalian sudah tahu. Kalau di daratan itu ini berupa ini batas alamiah, buatan, secara geografis. Nih, secara geografis Indonesia itu pasti kalian sudah tahu. Nih, kata batas alamiahnya ini apa, sungai, danau ini, batas buatannya apakah ini. Ini kalau wilayah. Nah, akan Bapak jelaskan secara menyeluruh. Bisa kalian baca sendiri. Ini. Lanjut ya. Kalau wilayah lautan. Kalau wilayah lautan ini di sini berupa samudra, laut, selat, danau, sungai ini berpedoman pada ini. Terus kalau wilayah lautan berpedoman pada hasil Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 di Montego oleh PBB, yaitu UNESCO. Ini sejak ini telah diratifikasi oleh 60 negara menjadi hukum positif sejak 19 ini. Negara yang tidak ini, ada negara yang tidak memiliki lautan dan negara yang memiliki wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya, ada dua. Kalau wilayah ini lanjutannya ya, negara Republik Indonesia memiliki luas wilayah lautan 65% dan panjang pantainya 81.000 km. Ini negara yang paling panjang pantainya. Nih, perjuangan wilayah laut Indonesia ini. Dulu tuh wilayah Indonesia lautannya itu tidak kayak sekarang. Dulu cuma 3 mil. Regulasi ini ada ini, komprehensi PBB ada ini, bisa kalian baca sendiri ya. Kalau wilayah udara ini bisa kalian baca. Kalau wilayah udara itu menyatakan negara-negara merdeka atau berdaulat. Bentar ya. Ini. Terus lanjut ya. Traktat multilateral tentang batas laut. Kita bahas laut dulu ya. Ada laut teritorial, laut zona berselisih, zona ekonomi eksklusif, landas benua. Nih, kalau ini bisa kalian baca ya. Kalau ini pasti kalian sudah paham. Lanjut. Dua teori tentang konsep wilayah udara, yaitu teori udara bebas, yaitu ini pengertiannya kebebasan ruang udara tanpa batas. Wilayah udara dapat digunakan oleh siapapun. Kebebasan udara terbatas. Setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk keamanan dan keselamatannya. Lanjut ya. Nih, pada negara kolong hanya mempunyai hak atas wilayah zona teritorial. Ini lanjut. Teori, maaf ya, ada lagi. Teori negara berdaulat di udara. Ini teorinya ada ini, teori keamanan, teori pengawasan, teori udara, bisa kalian baca. Lanjut ya. Wilayah teritorial. Ini wilayah teritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu. Dasar Kongres Wina
1815 dan Kongres ASEAN 1818. Daerah ekstrateritorial mencakup daerah perwakilan diplomatik di suatu negara. Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara itu ada 2. Nih, lanjut ya. Ini terus pemerintahan yang berdaulat. Nih, kedaulatannya bisa kalian baca. Kata kedaulatan atau daulat berasal dari daulah Arab, sovereignty Inggris, sovereignty Prancis, supremus Latin, dan sovranità Italia yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk suatu wilayah yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap warga negara. Itu pemerintahan ini bisa kalian baca. Lanjut ya, ini menurut ini kedaulatan itu ada asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Kalau asli tidak berasal dari kekuasaan lain, permanen kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri, tunggal merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak dibagi-bagi. Tidak terbatas maksudnya tidak terbatas oleh kekuasaan lain, itu. Gitu ya. Pemerintah adalah lembaga atau orang yang bertugas mengatur atau memajukan negara dengan rakyatnya. Pemerintah dalam arti sempit, eksekutif dalam arti luas, keseluruhan alat perlengkapan negara. Nih, kedaulatan pemerintah dapat dibedakan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam itu kedaulatan untuk memerintah negaranya masing-masing. Kalau kedaulatan keluar itu negara berhak untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain, terus mengadakan perjanjian untuk perdamaian kayak itu. Jadi ya, beberapa teori tentang kedaulatan oleh para ahli. Ini bisa kalian baca sendiri. Ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, negara, hukum, rakyat. Bisa kalian baca. Jadi ya, pengakuan dari negara lain. Ini kalau makanya ada kekhawatiran akan kelangsungan hidupnya, ketentuan hukum alam. Unsur deklaratif itu ada pengakuan dari negara lain, de jure bersifat tetap, bersifat penuh. Kalau de facto bersifat sementara, bersifat bisa tetap juga. Nih. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, untuk tugasnya bukan nih. Lanjut ya, ini karena maaf ya, ternyata materinya sudah selesai. Jadi untuk materi pertemuan pertama kita akhiri sampai di sini. Nanti ada pertanyaan, kisah tanya jawab ada tempatnya nanti untuk tanya jawab. Dan untuk tugasnya nanti akan kami berikan di Google Classroom. Oke, karena waktunya sudah habis. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.